tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah ayatul liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Tante Yun, Bayuni Syihabuddin Heri. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Wawan. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Iya. Sadaqallah. Jadi anak-anak Hamim Quran ini adalah kitab yang dari Allah. Segala yang di langit di bumi milik Allah semua bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman, kalau yang nggak beriman ya nggak maksud. Dan Allah katakan pada penciptaan kamu itu, maka Allah akan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakininya. Jadi adanya bumi, langit dan ada semuanya ini ya tanda kekuasaan Allah. Baik, lanjut ayat 5-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Sadaqallahul azim. Om Heri. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Nazam selalu sehat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada pergantian Oh ya, 5. Mana tadi Om Heri? Dan pada pergantian malah matinya dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Jadi Allah daripada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan Allah dari langit, hidupkannya dengan air hujan itu bumi sudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuatan Allah bagi orang yang berakal. Subhanallah. Minds. Those people who understanding. Ini tanda. Dan ayat 6-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatullahi nasnuha 'alaika bil haqq. Wa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Sadaqallahul azim. Pak Eldon.
Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Surat 45 nomor berapa? Nomor 6 Pak ya? 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Shadaqallahul azim. Jadi Allah dan ayat-ayat Allah ini Allah jelaskan kepada kamu, hai Muhammad, dengan benar. Maka ayat yang mana lagi yang kamu akan beriman setelah Quran ini? Yang nggak ada lagi. Kalau dia mau beriman, ya berimanlah dengan Quran ini. Di luar itu nggak ada lagi. Tetap. Jadi kalau orang nggak percaya Quran itu, ya udah jelas celaka dia. Makanya kenapa kalau kita ngaji nggak ada khilafiyah. Orang bisa dikasih tahu langsung percaya ke Quran. Tapi kalau hadis belum tentu. Nah, hadis banyak macamnya. Nah, bagaimana bagi orang yang beriman dengan Al-Quran ini? Maka Allah katakan di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli affakin athim. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Pak Saleh River Park, suaminya Bu Yuli. Yuli Karata Dipura. Pak Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alan, Ya. Pak Ustadz. Ya, Semoga kita sehat semua. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa, yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Jadi kalau ada orang, dia dengar ayat Allah, tapi dia nggak percaya. Orang dengar ayat Allah, dia nyombongkan diri, dia dengar sih. Tapi dia nyombongkan diri seolah-olah dia nggak mendengar ayat Allah. Kasarnya nggak percaya kan. Nah, Allah bilang kalau orang seperti itu, azab Allah loh itu. Azab Allah itu. Nah, Allah kata lagi ayat yang 9-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Sadaqallahul azim. Bu Indah Sujudono. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Baik. Pak Wawan. Pak Ustadz sehat-sehat terus ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Jadi kalau tahu ayat Allah, malah ayat Allah diolok-olok. Bukannya tahu ayat Allah dia diimani, malah diolok-olok. Wah, ada ngeri itu. Apa ngerinya? Allah akan lihat ayat 10-nya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Uzbaidah M. Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi mereka itu ya sayang aja, udah dengar ayat Allah baik, tapi dia abaikan. Dia perolok-olok aja. Lalu mau beriman sama apa lagi setelah Quran? Nggak ada. Nah, makanya Allah katakan di ayat 11-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza hudan walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabur rijzin alim. Sadaqallahul azim. Pak Bintarto. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Qur'an adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Kalau orang mengingkari ayatnya, wassalam. Siapa aja yang mengingkari ayat Allah. Kalau di ayat lain Allah katakan dia celaka. Siapa yang mengingkari ayat Allah celaka? Coba lihat surat 41 ayat 41. Bu Dewi Endang 41. Kasih Pak Najam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 41 ya Pak. Ya, 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang ingkar dengan peringatan Al-Quran ketika peringatan itu datang kepada mereka, dan sesungguhnya peringatan itu adalah kitab yang mulia. Shadaqallahul azim. Orang yang mengingkari ayat Allah itu, sesungguhnya mereka itu nanti Allah azab. Jadi orang dikasih tahu ini ayatnya, ini suratnya, dia nggak percaya, itu mengingkari ayat Allah langsung, itu dapat azab langsung. Dapat azab langsung. Kenapa? Karena ya Allah marah. Ayatnya itu dibully itu. Allah marah. Makanya Allah, ayat Allah ini kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia nggak ada kebengkokan. Malah membuat kita ini juga ya kuat. Tadi itu kan kuat. Kuat. Kayak di surat ke-30. Lihat surat 39. Ayatnya 22. 39, 22. Bu Yuli. Aduh, kayaknya tadi itu sampai mukulin istrinya Bu Yuli. Gara-gara baca ya.
Suaminya dipukul-pukuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemas Pak Ustadz. Iya. Sehat-sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membantu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallah. Jadi orang yang dapat petunjuk itu Allah memudahkan dia untuk ngaji Quran, baca Quran, ngamin Quran, ngamalin Quran, itu yang dimudahin Allah. Tapi kalau ada orang yang nggak ada petunjuk itu dikasih ayat Allah juga dia nolak. Ya nggak dapat tuh. Bagi Allah tadi kan terserah kamu. Kalau kamu melupakan aku lupa kamu. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu tinggalkan aku tinggalkan kamu. Ya bagi Allah itu terserah kita. Cuman Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, kita dikasih chance ya. Chance. Kalau dia nolak ya nggak apa-apa juga. Ini ayat anak tentu nggak berubah. Baik, coba lihat 39 itu dua-tiganya. Pemuji istrinya Pak Heri. Terima kasih Ustaz. Belum tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an. Yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan Quran. Di ayat lain Allah katakan, ucapan Allah Quran ini as-sufla. Apa arti as-sufla? Tinggi. Nilainya tinggi. Tinggi sekali. Tapi kalau ucapan, jadi bahasa Arabnya itu gini ya. Wa kalimatul ladzina kafaru as-sufla. Kalimat orang kafir itu sampah. As-sufla. Aspal. Tapi Allah katakan wa kalimatullahi hiyal ulia. Adapun ucapan Allah, ini Quran ini hiyal ulia. Nilainya tinggi. Kenapa? Kalau orang yang benar beriman bila didengarkan ayat Allah, dia tersentuh hatinya, itu bisa nangis. Sering kan kita dengarin yang nangis kan. Dia tersentuh hati dengan ayat itu. Sering. Itulah petunjuk Allah. Dan siapa yang nggak dapat petunjuk, Allah katakan, maka nggak akan ada orang yang beri petunjuk kecuali Allah. Makanya yang paling beruntung orang bertakwa. Tapi yang paling rugi ya orang yang zalim. Ya. Coba ayat 24-nya, Ria Aryani Sunarjo. Gema Wira. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dan kita semua juga sehat. Jadi kita belajar Al-Quran tiap hari. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih juga Pak Wawan dan jemaah semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 24. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan kalau orang bertakwa itu orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk, itu orang bertakwa itu dari kiamat itu. Itu orang yang bertakwa. Dihindarkan oleh Allah. Tapi dikatakan pada mereka bagi yang dia minta hindarkan itu, yang ngomong sama orang di neraka, rasakanlah oleh kamu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Sementara dia dihindarkan kalau orang bertakwa. Kalau orang bertakwa dihindarkan. Tapi orang yang mendustakan ayat Allah, azab Allah. Dan kadang-kadang azab Allah itu nggak terduga-duga. Nggak sadar dia. Ayat 25-nya coba. Tante Nafisa Mukhtar Najib Palembang. Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Semoga Pak Ustadz dan keluarga serta kami yang mengikuti Zoom ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Surat berapa tadi Pak? Suratnya 39. Ayatnya 25. Oh ya, makasih. Ini nih kami ada musibah sedikit tadi. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari azab yang tidak mereka sangka-sangka. Shadaqallahul azim. Makasih Pak. Allah dan orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, Allah berikan azab dari arah yang tidak mereka duga-duga. Mungkin besok, mungkin lusa. Pokoknya kalau orang mendustakan ayat Allah, nggak sholat, nggak ibadat, nggak ngaji, always bad happen. Kejadian yang buruk-buruk. Always bad news in their life. Berita yang nggak baik semua. Tapi kalau orang yang ngaji, sholat, infak tadi itu, always good happen. Always good news. Tinggal dia pilih mana. Pilih mana. Nah, adapun yang mendustakan ayat Allah itu azabnya, kalau orang suka mengatakan azabnya hanya di akhirat saja. Enggak, dunia juga Allah katakan. Dunia juga Pak Ahmad. 26-nya Pak Ahmad. Terima kasih Pak Guru, Pak Alan, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Shadaqallahul azim. Allah adakan azabnya di dunia udah ada, akhirat juga sudah ada. Kalau mereka tahu. Mereka nggak tahu aja. Subhanallah. Nah makanya Allah katakan inilah Quran ini. Allah jelaskan kepada kamu untuk ngajarin kamu sebetulnya Allah katakan Quran ini. Ngajarin kamu supaya kamu jadi pinter. Ayat 27, 28, ya, iPhone R. Lestari Sudibyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ala, Pak Ustadz Najam, Pak Alan, Pak Wawan. Sekarang surat 39 ayat 27 dan 28 ya Pak Ustadz? Ya, baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak Quran ini kami ulang-ulangi. Dia bahasa Arab. Kami ulang-ulangi. Maksudnya pas supaya kamu mendapat pelajaran. Emang dia bahasa Arab yang terang, nggak ada kebengkokan, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Nah, contoh-contoh di Quran ini banyak sekali Allah bikinkan contoh supaya kita paham. Ayat 29-nya coba lihat contoh Bu Erna, Winarni, Warsa Jaya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Wawan. Sehat ya Pak Ustadz? Baik, sehat Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seseorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu perumpamaan nih. Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki budak dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam memiliki dia itu. Berselisih satu sama lain. Satu lagi, seorang laki-laki budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Enggak sama. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Apa sih makna ayat ini? Jadi kalau ada orang yang musyrik, nyembah ini, sama kayak budak tadi, dia itu punya bosnya banyak. Banyak berselisih lagi. Apa nggak bingung coba? Bingung banget. Satu lagi budak yang nggak punya presiden apa-apa sama orang. Satu orang bos saja. Enakan mana ya? Enakan yang sendiri bos tadi, bosnya banyak. Bos banyak, bertengkar terus lagi. Waduh. Itu perumpamaan kata Allah. Nah, nanti Allah katakan ini, nanti di hari kiamat nanti, jangan kamu pikir bahwa di hari kiamat nanti kamu nggak ada urusan. Kamu ada urusan. Apa urusannya kita di hari kiamat nanti? 30, 31, 32. Pak Triyono, Piadi, Setiawan, Semarang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak dan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Jadi Allah katakan kamu mati, dia mati. Kamu juga nanti berbantah-bantahan di hari kiamat nanti. Kalau kamu syirik, nanti kamu kan berbantah-bantahan satu sama lain. Nah, makanya kalau kamu nggak mau begitu, makanya Quran. Dan orang yang paling zalim di hidup ini, paling jahat hidup ini, orang yang mendustakan ayat Allah. Pak MD Sugiarto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ayat 32, 33. Enggak, 32 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenarannya yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Jadi orang zalim itu mendustakan ayat Allah. Jadi orang yang membuat dusta terhadap Allah, mendustakan juga kebenaran ketika itu datang.
Neraka jahanam tempat mereka, tempat bersama orang-orang yang kafir. Insyaallah. Baik, kita kembalikan surat 45. 45 ayat berapa tadi? Surat 5 ayat 41. Hah? 1 udah. Ayatnya? 1 udah. 41. 41. Oh, maaf. Belum Ayat 11 tadi udah. Ah ya, 11 benar. Sekarang 12. Ya. 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Muhajja Sumarni. Tante Sumarni. 45:12 tante. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal yang dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Shadaqallahul adzim. Jadi yang menundukkan apa ini ya? Menundukkan matahari, menundukkan laut, kapal berlayar di laut, supaya kamu bisa mencari karunia Allah di situ, agar kamu juga bersyukur pada Allah. Hanya kalau kita pinggir laut itu, kan ada rasa, ya Allah, pandangan kita luar biasa kan, kita rasa bersyukur pada Allah. Tapi bagi orang yang mikir, dia orang nggak mikir, enggak. Makanya Allah minta kepada kita ini ayat 14-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kasabu bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Budiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz sudah mendoakan kakak saya dan saya juga. Mudah-mudahan Ustadz juga selalu sehat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Shadaqallahul adzim. Makanya Allah katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman adalah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut pada hari-hari Allah. Ya maafkan aja. Yang penting ngajak. Kamu maafkan dia. Mohonkan ampun. Doakan agar dia itu kembali ke jalan Allah. Nah, kita diturun dalam mereka memaafkan orang yang tidak takut di hari-hari Allah. Karena dia akan dibalasi sesuatu kaum terhadap apa yang mereka kerjakan. Dia itu udah kita maafin aja, kita doakan agar dia dapat petunjuk. Tapi kalau dia nggak mau, udah urusan kita selesai. Kenapa Allah atas semua manusia ini dia balik ke dirinya kok? Ya baik balik ke dirinya, ya dia buruk ya balik ke dirinya kan. Coba lihat ayat 15-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul adzim. Quran
15 Quran Tengku Masyarifah Maheran. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum semuanya. Salam. Surat 45 ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian pada Tuhan kamu dikembalikan. Sadaqah. Jadi ya baik balik ke dirinya, ya buruk ya balik ke dirinya, tergantung dia. Kalau Allah sih terserah. Kalau baik ya aku juga lebih baik lagi, buruk ya aku juga buruk. Ya memang bagi Allah terserah kita sih. Terserah kita mau yang mana. Kalau baik ya pastilah Allah lebih baik lagi. Kalau buruk ya Allah juga lebih buruk lagi. Dia yang ngikutin kita aja. Yang jelas Allah itu ngasih Maha Penyayang, maka dikasih tahu kita. Tahu. Dan ayat yang model-model begini banyak itu. Banyak. Kayak 4146 itu sama. Wiyudis Waluyono 4146. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat selalu Pak Ustadz dan Ibu Bapak semuanya. Ya, mudah-mudahan sehat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Jadi kalau yang baik, ya balik ke dirinya. Buruk, balik ke dirinya juga. Ya pokoknya kalau kita baik, Allah balas lebih baik lagi. Kalau kita buruk, ya Allah juga buruk juga. Allah adil gitu. Melihat surat 28. Ufera, Irzan. Hmm, 28 ayat berapa Pak Ustadz? 28. Ayatnya 84. Ayatnya 84. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Wawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Sadaqallahul-azim. Ya baik, balas baik. Buruk, balas buruk. Tapi kalau baik, lebih baik lagi. Kalau buruk itu ya sesuai dengan keburukannya. Ya tinggal kita aja. Mau yang mana. Allah pasti memberikan kepada kita yang lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Mana itu mulai dari kita. Mulai dari kita. Malah ya itu kalau baik balas 1 balas 1, kalau buruk 1 balas 700. Begitu malah lebih untung kita itu.
Coba surat 6, 160, Bu Eha Husain. Bu Eha Husain. Baik Pak Ustadz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat-sehat semua Pak Ustadz, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mulia. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dimi. Shadaqallahul azim. Iya. Jadi kalau baik, balas 1. Kalau buruk, balas 1. Kalau baik, balas 10. Kalau buruk, 1 balas 1. Nah, apalagi kalau baiknya itu berupa sedekah, 700. Surat 2, 261. Bu Siti, Femira, Finarti, Arifin, Abidin. Lagi di mana ini, Bu Peri? Kayaknya lagi di mobil ya. Oh. Ada, Bu? Hilang kok tadi. Hilang kok itu. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Surat 2 ayat berapa Pak Ustadz? 261. 291. 261. Oh, 261 ya Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul azim. Bersedekah lebih baik lagi. 1 banding 700. Nggak ada bank di dunia yang 1 banding 700. Kalau dia mau, tapi kalau dia nggak mau, nggak apa-apa juga. Nah, yang paling tinggi itu sabar sama ngaji. Sabar sama ngaji. Sabar, surat 39, ayat 10. Wuyanda Algi. Wuyanda Algi. Buyanda Algi. Klik unmute dulu, Bu. Yanda Algi. Klik unmute. Tiga 9, 10. Mute-nya belum dibuka, Pak. Yanda dibuka dulu. Yanda Algi dibuka dulu. Unmute-nya dibuka. Tulisan unmute diklik, Bu.
Nah, ya. Ya. Surat berapa, Tan? 39. 10, ayat 10. Ayat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Quran 39 ayat 10 ya, Tan? Ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sadaqallahul-azim. Dia Allah katakan, kalau kamu itu beriman, bertakwa di dunia ini dibalas. Akhiratnya lebih dibalas lagi. Nah, tapi kalau mau dibalasannya paling tinggi itu sabar. Masya Allah. Sabar. Sabar. Dan beriman, beramal soleh juga nggak diterima loh kalau nggak sabar. Nggak diterima full. Ini orang sabar itu beruntung. Beruntung tuh orang sabar. Coba lihat surat 28-80. 28-80 Halimatus Sa'diyah. Umar Bekasi. Nggak bisa dibuka? Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa dibuka. Wasni Usman, Palembang. Palembang. Hai, sama siapa tuh? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ini ada 3 orang teman yang ikut Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi yang baca tadi Ustadz juga teman itu Ustadz. Yanda Algi tadi. Oh ya itu. Ya, namanya Asnurmaini itu tuh. Oh. Itu nama cucunya ya. Baik. Alhamdulillah. Sudah berapa Ustadz? 28-80. 28-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan bahwa pahala yang baik itu orang yang sabar. Jadi ini ceritanya 28-80 ini kan di depannya itu kan ada cerita korun. Nah korun itu kaya raya tapi nggak zakat, nggak infak, zalim. Kalau orang-orang yang kafir begitu korun melihat, dia naik turun air liurnya. Tapi orang yang beriman malah mencibir. Kalau bilang kamu korun, hebat itu, Allah datang habis semuanya itu. Nah, lebih baik bagi orang beriman beramal soleh. Allah tambah iman amal soleh itu tidak diterima kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jadi orang beriman beramal soleh itu yang diterima itu yang sabar. Makanya kalau orang sabar beruntung. Orang sekolah sabar beruntung. Suami sabar sama istri beruntung. Istri sabar sama suami beruntung. Sabar sama anak beruntung. Sabar sama teman beruntung. Kalau nggak sabar, tidak. Rugi dia. Kacau. Sabar. Sabar. Harus sabar. Jadi mana orang-orang suka mengatakan, Pak Ustadz, susah loh untuk sabar itu ya memang susah. Tapi kalau mau bersabar, sering-sering bersedekah. Kalau kita mau sabar. Kalau orang sering bersedekah, sholat itu, nanti dilihat aja, dia akan berubah. Banyakin bersedekah. Kayaknya di surat 3, 133 ya. Surat 3, 133 itu kan persyaratan orang ngikutin Allah, ngikutin Rasul.
Suratnya 132 sampai 134. Temannya Tante Asni Usman. Temannya Tante Asni Usman. Siapa tuh? Ya Ustadz, namanya 133. 132. Iya 132, 133, 134. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Woi Nama beda. Wong Plembang beda nih ya Wong Plembang. Ini Ustadz ibunya ini apa istrinya Ari Untung, Penitari. Oh ya. Penita yang artis itu. Masya Allah. Biasa Iya. kayak bintang film Bahrain. Waduh. Iya. Alhamdulillah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulmu Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan terus dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Allah katakan, kalau dia ini ikutlah Allah, ikutlah Rasul agar kamu dapat rahmat dari Allah. Kemudian caranya bagaimana? Caranya supaya dapat rahmat dari Allah itu, kamu sholat dan banyak istighfar. Sholat, istighfar. Allah katakan kalau kamu sholat istighfar, nanti kamu akan masuk surga, kata Allah. Sholat istighfar akan surga. Tapi Allah katakan nggak cukup. Kalau dia hanya sholat istighfar mau masuk surga, not enough. Apa sih non enough? Nggak cukup. Apa dong? Nah, ini nih ayat 34-nya. Infak lapang sempit. Infak lapang sempit. Kaya, miskin, senang, susah. Nah, kalau orang infak lapang sempit nanti otomatisnya dia bisa nahan marah. Sabar dong. Yang kedua, otomatis nanti bisa memaafkan kesalahan orang. Dia enggak dendam. Coba deh kalau orang-orang yang kikir itu dendamnya, ya Allah, sampai mati. Gua enggak maafin. Sampai mati. Sakit hati ini sampai mati. Masya Allah. Kenapa? Ya itu, kalau enggak sedekah itu susah memang. Kenapa? Karena sedekah itu, kenapa kok sabar gampang, memaafkan gampang? Karena orang bersedekah itu lebih berat. Kalau dia sedekah nih dapat rezeki, dia lihat nih, cekir. Dapat rezeki, dia lihat cekir. Lebih berat itu. Yang memaafkan sih yang nggak bayar ini kan gerak gampang lah, memaafkan. Sama lagi misalnya apa? Misalnya sabar, ya nggak bayar ini sabar. Tapi yang lebih berat ini dapat rezeki, cekir. Dapat rezeki, cekir. Dapat banyak, cekir. Dapat sedikit, cekir. Cekir. Berat itu. Sabar sih gampang kalau udah itu. Tapi mesti infak lapang sempit dulu. Kalau enggak itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tambah lagi kalau orang itu mau, tambah doanya. Doanya pasti doa sabar itu, yaitu surat 2, 250 itu doanya. Surat 2, 250. Susi Jakarta. Ada Susi Jakarta? Susi Sukrowaji. Nyimak dulu kali Bu. Oh, nyimak tuh.
Oke, Susi Dalwiji Tuban. Susi Dalwiji Tuban. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Iya, sehat-sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin, 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 amin. Dan Amin. sehat ya. Amin. Cucunya gimana cucunya? Ini habis imunisasi jadi sama ibunya dulu. Oh, gitu. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Shadaqallahul adzim. Ini doa orang perang waktu zaman Nabi Musa ini. Tolut ini ngadapin tentara yang sangat zalim, namanya Jalut. Nggak mungkin bisa dikalahin. Tolut itu tentaranya sedikit, udah nggak terlatih lagi, tapi menang lawan Jalut. Karena doanya ini. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Ini doa satu. Doa yang kedua, doa sabar juga. Sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah ini. Suratnya 3. 147, 148. Ureni TW. Ureni TW. Apa sih TW itu, Bu? Tante Reni. Ya, sebentar. Ya. Itu videonya. Hilang ya? Halo, ya. Assalamualaikum. Salam. Bu Reni nggak ada suaranya tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat berapa, Pak Ustadz? Surat berapa? Suratnya 3, 147, 148. Ya, sebentar. 147, 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Jadi Anda katakan ini doa. Doa ini kan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Luar biasa loh. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami yang berlebih-lebihan selama kami hidup. Tidak ada perbuatan yang berlebih-lebihan. Ampuni dosa-dosa kami. Kuatkan pendirian kami. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, kalau kamu sering doa ini ada jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya coba kita lihat ayat selanjutnya. Apa jaminannya? Jaminannya Allah tekan ayat selanjutnya. Jaminannya itu Tante Eni Bakri. Tante Eni Bakri.
Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Bu. 3148 ya, Pak Ustadz. Ya, betul, Bu. Makasih, Pak Wawan, Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahu azim. Dengan dia berarti berdoa tadi, ampuni dosa-dosaku yang berlebihan. Aku keluarkan diri anakku, tolong kedua orang kafir, Allah jamin loh, Allah berikan padanya itu pahala dunia dapat, akhirat dapat, Allah balas lebih baik lagi. Luar biasa. Bisa semua orang bisa itu kalau dia mau. Nah, dia mau atau enggak itu aja. Enggak panjang-panjang juga. Tapi kalau saya suka bawa ayat sholat. Ya, sekaligus berdoa, sekaligus sholat. Cuman kalau sholat itu mesti dilengkapin satu ayat itu. Kan sebenarnya dia doanya kan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, kalau kita bawa ayat sholat dari wa makana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Jadi saya di Quran ini komplit banget ya, Allah berikan kepada kita itu. Baik, kita balik ke surat 45. Surat 45. Ayat berapa tadi, Wan? 15. Oh, sekarang 16. Maaf Pak Ustadz, tadi ada telepon. Iya, mohon maaf. Oh ya. Baik, surat 45 15 Bu Susi Jakarta ya. Ya, terima kasih. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwah. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم. 16 ya. Ayat 16 ya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Jadi sebenarnya orang Bani Israel itu Allah lebihkan, diberikan kenabian yang banyak, rezekinya juga baik-baik. Kami lebihkan dari orang-orang yang lain. Benar itu sebetulnya itu. Orang Yahudi, cuman saya nggak bersyukur aja, itu dia. Kayaknya dia nggak bersyukur. Nah, ayat 17-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atainahum bayyinatin minal amr. Fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yakdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Bu Ilda Syarif. Ya. Makasih Pak Ustadz. Sehat-sehat ya Pak Ustadz. Baik. Sehat-sehat ya Ibu, Bapak-Bapak. Makasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka. Sungguh Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Shadaqallahu adzim. Ya, kita lihat ini antara kami berikan kepada mereka itu keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama, komplit dikasih Taurat. Maka mereka tidak berselisih, sebetulnya itu dari orang Yahudi nggak ada perselisihan, melainkan sudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian di antara mereka dirubah karena banyak fiksi-fiksi, ini fiksi kekuasaan, ini fiksi ulama. Beda ini, maka dirubahlah Injil Tauratnya versi para penguasa pada waktu itu, Raja Konstantin. Itu mulai kacaunya situ. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara kamu pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu persisihkan. Padahal kalau dia nggak dirubah, di Taurat itu ya kayak Quran juga. Injil juga sama. Oh, dia nggak dirubah. Tapi sayang mereka merubah itu, sayangnya itu. Ayat 18-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Om Fauzi Hamid Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Mestinya datang udah kamu ikutnya syariat Taurat ini. Dirubah apa yang jadinya? Bukan Taurat lagi, Talmud. Sekarang Talmud itu. Jadi Taurat yang sudah diperbaiki. Diperbaiki menurut mereka kurang, pada salah. Kayaknya jadi bertentangan jauh dengan Islam itu. Kalau apa adanya aja, nggak akan kejadian perbedaan yang panjang. Akibatnya dari itu, kita lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin. Shadaqallahul azim. Tante Ani Mukhtar Bukit Tinggi. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustadz, Wawan. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak. Jadi Allah katakan ingat, sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Jadi mereka kenapa? Karena dirubah ayat Allah benar-benar itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya orang zalim ketemu orang zalim sama berbuat jahat. Allah akan melindungi orang-orang yang bertakwa.
Kenapa? Orang takwa itu pegang Quran. Dilindungi Allah. Kalau kita ini pegang Quran, dilindungi Allah. Lihat waktu di Tanjung Lesung yang enggak habis oleh laut, cuman rumah tahfiz Quran. Nah, di Aceh banyak masjid tahfiz Quran yang selamat, yang lainnya hancur semua. Banyak deh. Nah, makanya Allah katakan 20-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Tante Amri Badawi. Lantai 3 Gedung DKI. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 45 Al-Jasiyah 20. ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Shadaqallahul azim. Jadi Quran Terima ini kasih Pak Ustadz, Pak Alan dan Pak Wawan. Ya. Sehat kita semua ya. Amin, amin. Pak Ustadz. Quran ini pedoman bagi manusia. Jadi kalau orang ingin berpedoman, pedomanlah dengan Quran. Petunjuk dan rahmat juga bagi orang yakin. Tapi bagi orang yakin, kalau dia nggak yakin, nggak juga. Dia yakin. InsyaAllah. Kalau kita yakin dengan Quran, banyak pertolongan dari Allah. Karena inilah satu-satu kitab yang, ya makanya saya katakan bahwa orang yang percaya Quran itu wajib ucapkan salam. Wajib. Bayangin. Wajib ucapkan salam. Cuma surat 654. Surat 654. Udina Ghazi. Udina Ghazi. Ada Budina Ghazi? Assalamualaikum Ustadz, lagi terapi Ustadz. Oh baik, baik. Kalau gitu Bu Fathia Ghazi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Baik, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahu azim. Jadi Allah kasih tahu kata Allah. Kalau ada orang yang beriman kepada ayat Allah nih, datang kepada kamu, wajib ucapkan Assalamualaikum. Kenapa? Allah mewajibkan kepadanya itu kasih sayang. Allah mewajibkan kasih sayang kepada orang seperti itu. Kalau dia punya salah dulu, dia punya salah nih, dia ceroboh, salah dulu, aku ampuni dosanya semua. Kalau dia bertobat. Coba bayangin dong, sampai ada jaminan dia ampuni dosa-dosanya. Allah mewajibkan kasih sayang kepadanya. Luar biasa ya. Orang beriman bermasalah itu, Masya Allah. Allah katakan, Allah jelaskan ini semuanya. Coba lihat ayat 55-nya.
Unani. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat selalu ya Pak Ustadz. Sama Tante ya, saling doain Bapak Tante. Ibu semuanya. Terima kasih juga Pak Wawan, Pak Alan. Ayat 58. 55 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh. Dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi kita tahu nih, kalau terlihat juga kalau orang berdosa berarti ya nggak wajib. Nggak wajib. Dia yang jawab yang wajib. Tapi kalau orang yang beriman, kepada orang-orang yang anggota pengajian Zoom ini wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Kenapa Allah suruh? Kenapa Allah mewajibkan kasih sayang kepada mereka ini? Kalau mereka itu nggak beriman dengan Quran, ngapain ya tiap hari coba nunggu-nunggu di Zoom coba. Ya sebetulnya memang kita tiap hari ngaji begini ada terasa kebahagiaan. Tinggal kalau kita mau minum tinggal minta aja. Kita mau kemana tinggal ini aja minta. Tolong minum cucu gitu. Tolong kopi pahit. Masya Allah. Kan tinggal ngomong aja. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kembali lagi kepada tadi bahwa kita surat 45 21 nih. Kulina Al-Azhar Bangka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina jtarakumus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Hedi Ismail Alex Jati Bening. Hedi Ismail Alex Jati Bening. Bulina dulu, Pak. Oh, Bulina dulu ya. Baik. Makasih Pak Najam, Pak Wawan, Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Ya nggak mungkin lah orang yang beriman beramal soleh mau disamakan sama orang yang banyak berbuat baik, nggak mungkin. Tidak mungkin. Manusia aja udah bisa jauh, nggak mungkin. Tapi Allah diplomasi. Silakannya dia pikirkan. Allah yang mana kira-kira? Ya yang baik ya baik, yang buruk. Dua-dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Pak Hedi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Najam dan Pak Wawan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 45 ayat 22 ya Pak? Ya, 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Dan mereka tidak akan dirugikan. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan Allah ciptakan langit dan bumi dengan benar. Orang itu dibalasi sesuai dengan apa yang dia kerjain. Dan tidak akan dizalimi. Baik balas baik, buruk balas buruk. Adil kok, Allah itu adil. Nah cuman masalahnya kadang-kadang ada juga orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pendapatnya yang dijadikan Tuhannya. Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa atadlahu Allahu ala ilm
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Haja Renos Maita. Bu Haja Renos Maita. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Wawan. 4523 ya Pak? Ya baik, 4523. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi kalau orang yang sudah orang yang jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, berarti dia ngikutin keinginan dirinya, bukan ngikutin Allah. Allah bilang orang yang seperti itu, ya dia sesat. Sesat Allah katakan. Dia disesatkan oleh ilmunya sendiri. Kunci mati pendengaran, kunci mati hatinya, kunci mati juga penglihatannya. Hatinya ditutup. Oh, nggak bisa dia. Kalau dia mendustakan nikmat Allah, wassalam. Nah malah apalagi dia ngomong lagi ayat 24-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa ayatuna dunya namut. Wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Wa ma lahum bidzalika min ilm. In huwa illa yadhunnun. Sadaqallahul azim. Pak Nur Hasim, Jakarta. Ya Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai dan teman-teman. Ya. 23 Pak Kiai ya. 22. 23 ya Pak Kiai ya. 24. 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita dan kita hidup. Dan tidak ada yang membedakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak punya ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Iya. Jadi Allah katakan kalau ada orang yang seperti itu, yaitu dia ketutup, hatinya ditutup. Dia bilang hidup ini cuma di dunia saja. Kita mati nanti nggak akan disiksa. Nggak ada kematian itu. Itu hanya ilmu mereka saja. Mereka itu hanya menduga-duga aja. Nah, kalau kita lihat tandanya, Allah katakan di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu bi'abaina in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Mawati Ahmad BSD. Mawati Ahmad BSD. Ya Ustadz, makasih. 4525 ya Ustadz ya. Iya, 4525. Oke. 4525. Ustadz sehat selalu ya. Amin, amin. Sama-sama doa ya. Ini wong Lembang tapi pindah ke BSD. Masih familinya Rukiah nih. Familinya sepupuan kami, nenek kami, kakak adik. Oh, itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hiduplah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar. Jadi bila dibacakan ayat Allah yang jelas pada mereka, mereka ngomong, hidupkanlah nenek moyang kami dulu kalau kamu benar. Yaitu karena ucapan yang kacau, kita datangin. Allah bilang kalau ada yang ngomong kayak begitu, ada orang yang saya ngomong kayak gitu, gimana jawabnya kayak gitu? Kalau ada orang yang kayak gitu. 26 coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. La raiba fihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Pututi Herawati SAB. Ada kursinya, ada fotonya, uangnya ada ketik. Namanya ada Tuti Herawati SB, ada ketik uangnya. Pak Dewi Endang udah baca ya? Udah ya? Pak Dewi Endang? Udah? Udah, oke. Kalau udah, Pak itu aja yang nabu kecil sudah ya? Kecil sudah juga. Udah ya? Sudah. Nah, kalau gitu Bu Tuti Daryomo. Bu Tuti Daryomo. Baik Pak Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Salam. Pak Ajam dan Pak Wawan. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallah. Coba jawab aja wahai Muhammad, kalau dia ngomong kayak gitu, katakanlah Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah mengumpulkan kamu di hari kiamat. Gak usah diragukan lagi. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu itu. Nanti kita dikumpulkan di hari kiamat nanti. Kalau ini misalnya barisan Nabi Isa, yang Muhammad, baris. Baris kalau dia baik, amalnya di surga. Kalau nggak baik, neraka. Yang mengeri itu nerakanya itu. Nah, kita lihat lagi, coba letakkan ayat 27-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yaksarul mubtilun. Sadaqallahul azim. Pak Akbar, Menteng. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Shadaqallahul azim. Dari kemana nanti pasti rugi tuh orang-orang yang ngerjakan kebatilan itu. Pasti rugi, kemana tidak. Orang surga, dia neraka. Nah, ruginya lagi Allah kata, coba kamu lihat lagi ini ayat 28-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tuda ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Uyati Osman. Tante Yati Osman.
Suaranya nggak ada, Tante. Suaranya nggak kedengaran. Mendekat ke layar. Nggak ada juga tuh. Volumenya. Udah, kalau itu Tante Rohana. Tante Rohana. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 45:29 Ustaz ya. Ya betul. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Tante 28 dulu. Oh, 28 dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya, kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi kita ini kamu lihat nanti orang itu udah umat itu berlutut, umat yang berdosa itu. Dan umatnya berlutut tiap-tiap rumah dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjain. Masya Allah, kita bisa melihat amalan kita. Besar, kecil, kelihatan semua. Tapi kalau yang dosa, kalau kita udah bertobat, dihapus duluan. Ayat 29-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. 29 Bu Rahmah Hagiani Rajito. Bu Rahmah Hagiani Rajito. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Kedengeran ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, Pak Wawan, Pak Alan. Semoga kita semua sehat walafiat dan Pak Ustadz juga sehat selalu biar memberikan pengajian kita semuanya. Sekarang ayat 45, ayat 29 ya Pak Ustadz? Ya, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenarnya. Dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Kita melihat catatan amal kita nanti itu. Yang baik, yang buruk kelihatan semua. Kecuali kalau orang yang bertobat. Kalau yang bertobat itu diampuni semuanya, yang jahat-jahatnya, yang ada baiknya aja itu. Kalau orang yang tobat, beriman, beramal soleh. Tapi kalau dia enggak, ada semua catatannya itu. Nah makanya kita lihat ayat 30-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Sadaqallahul azim. Wita Partiwi Supriyan, Kartadipura, BNI 46, kakaknya Bu Yuli Saleh. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan,
bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Sadaqallahul-azim. Adapun orang-orang yang beriman pada masa soleh itu surga dia. Dia masuk surga udah jaminan. Karena yang salah dihapuskan. Itu Bu Wita itu apa namanya, dia tersentuh hati situ. Karena kalau orang dengerin Quran nangis itu kan sering kita dengerin, tersentuh hatinya dengan ayat itu. Cuman kalau kita beriman pada masa soleh kita untung. Yang paling gak untung itu kalau dia kafir. Baik kafir non-Islam atau kafir yang orang Islam tapi nggak sholat. Kenapa? Coba kita lihat ayat 31-nya Bu Yayu, Suparmo, Semarang. Udah baca belum ya? Udah ya? Belum? Hah? Oh udah ya? Oh Bu Yayu sudah. Oke kalau Bu Yayu sudah. Bu Deti, Suryati, Kamarudin, Bekasi. Dosen. 31. Ya, terima kasih. Karena jam, saya sangat bahagia telah mengikuti acara. Your voice so far. Your voice so far. Maybe you get to. You move here in layar. Ya. Bisa nggak mendekat ke layarnya? Suaranya sangat jauh sekali. Tante Deti. Tante Deti Kamarudin. Hilang ya? Sinyal kayaknya. Sinyalnya. Mentah. Bu Nurma ya. Nurma sudah ya? Nurma Subingan, Bendara 4. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Wawan. 31 ya Pak Ustadz ya? 31 ya Pak Ustadz ya? Ya, 31. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa? Jadi orang kafir itu sayangnya begitu, dibacakan ayat Allah, dia nyombongkan diri. Tahu ayatnya, dia nyombongkan diri. Ya udah kata Allah kalau gitu. Bukannya, makanya kan sering sekali kan di Quran ini, kenapa dia bisa neraka, kenapa dia bisa. Karena itu dia ayatnya Allah nyampai ayatnya tapi nggak percaya. Nyampai ayatnya tapi diingkari. Itu yang Allah marah. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita rahmat ridhonya. Allah selamatkan kita, Allah sehatkan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.